وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka awalnya dilarang hubungan intim pada malam Ramadan. Jadi ini asbabnya atau kemudian banyak sekali. Ya, asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, ya, atau historinya, sejarahnya, ceritanya, urutannya. Nah, sebutkan uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Berarti dihalalkan setiap malam untuk bisa menggauli istrinya. Ini berlaku di seluruh malam Ramadan. Kenapa hubungan suami istri itu dibutuhkan? Dalam ayat dilanjutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu. Mereka ini pakaian buat kalian, itu kalian pakaian buat mereka. Ini menunjukkan ada kondisi saling membutuhkan, gitu. Maksudnya suami istri satu sama lain saling membutuhkan. Maka seperti kebutuhan dalam berpakaian, ia bercampur dengannya dan memakainya, menutupinya dan ditutupi. Jadi orang itu hakikatnya kalau dia masih punya iman yang baik, fitrah yang baik, itu punya rasa malu. Nah, nek malu itu kalau telanjang di depan orang itu dia nggak mau, karena nggak mau dia butuh pakaian gitu loh. Nah, maka pengkiasan kebutuhan suami istri itu kayak manusia pada pakaian. Tentu manusia ini manusia normal ya, gitu. Manusia yang masih di atas fitrah gitu. Nah, sehingga maka yang diceritakan di sini ya kebutuhan suami istri, bukan laki-laki dan perempuan dalam konteks pacaran, selingkuhan, perzinahan, bukan ya, bukan. Nah, kemudian ia bercampur dengannya dan memakainya, menutupinya dan ditutupi. Istri menjaga suaminya dari maksiat syahwat yang jelek, seperti halnya pakaian bisa melindungi dari panas dan dingin yang mengganggu. Makanya kalau dibahasakan di sini melindungi dari syahwat yang jelek, maka dalam hadis terkait dengan hubungan suami istri, Allah itu melaknat wanita atau istri yang kalau kemudian diajak hubungan suaminya nggak mau. Kenapa? Karena kalau syahwatnya ini sampai nggak diselesaikan dengan baik, dengan cara yang benar, dikhawatirkan, gitu loh. Si suami itu kemudian mencari jalan yang jelek. Gitu. Dan salah dia sendiri loh. Asap itu nggak akan muncul kalau nggak ada api gitu loh. Maka sebagai seorang pasangan yang paham betul kalau Allah sudah menjelaskan kaitan suami istri itu adalah seperti pakaian yang saling dibutuhkan pada pemakainya. Nah, maka ya kita harus paham gitu loh. Kalau istrinya cuman kita gitu. Apalagi misal suamimu istrinya cuman satu yaitu kamu gitu kan. Ya jangan ditolak gitu. Karena emang ya hidupnya gitu gitu. Tidak bisa dipungkiri gitu. Ya, jadi kalau emang ada kondisi di mana seorang suami itu membutuhkan, ya sudah gitu. Gak usah apa itu, gak usah banyak alasan gitu. Karena nanti kalau sampai kemudian nggak terpenuhi gitu kan, maka ada hal-hal yang salah gitu. Ada hal-hal yang keliru. Bahkan nanti beberapa ulama kayak Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasanya apa namanya hubungan suami istri itu bisa sampai pada level bisa memperbaiki kondisi kesehatan dan psikologis gitu. Ya, kalau kemudian itu nggak terpenuhi, nanti ada masalah, masalah kesehatan dan masalah psikologis. Ya. Kemudian sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 adalah karena adanya sebagian sahabat yang mengalami kesulitan berat dengan adanya larangan makan minum sampai malam hari kalau sudah tertidur. Jadi kalau masih ingat, ya tahu urutannya waktu itu, pokoknya puasa itu dimulai ketika tidur. Selama kamu belum tidur, kamu boleh makan. Begitu kamu tidur, nah, kamu sudah nggak boleh makan sampai besoknya. Nah, ternyata ada yang begitu tidur, besoknya paginya itu ya, gampangannya ya pengen lah itu berhubungan suami istri. Tapi udah pagi. Maka ada juga di antara mereka yang nekat mendatanginya pada malam hari, nah, padahal hari itu terlarang ketika seorang sudah sholat isya dan tertidur belum berbuka. Nah, ini diriwayatkan dari Qais bin Sirmah dari Al-Bara bin Azib yang menceritakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum dulu pada awal Islam jika berpuasa lantas di bawah waktu berbuka, jika tertidur sebelum buka maka tidak boleh makan dan makan malam. Ia berpuasa hingga besoknya sampai sore. Ada seorang bernama Qais bin Sirmah yang berpuasa. Ketika waktu buka tiba, ia mendatangi istrinya. Ia menanyakan apakah ada makanan. Saya menjawab tidak ada. Aku akan pergi menyiapkannya dan menyerahkannya padamu. Qais bin Sirmah sendiri siang hari puasa kerja keras, sehingga ketika ia menunggu makanan tadi, ia tertidur. Kasian banget toh. Jadi kan zaman dulu tuh syariatnya kalau udah merem, nggak boleh lagi makan. Nah, sedangkan dia pas pulang nggak ada makanan. Nah,
Padahal waktu berbuka sama istrinya tak cepake sik sambil nunggu cepake tertidur gitu. Ketika saya datang ya tertidur, Isya berkata, "Ya, engkau gagal makan deh." Coba bayangkan gitu loh, wis kerja, gitu, capek, kesel, ngelak gitu kan, wayah bukor enek panganan gitu kan, istrinya mau nyiapin, dia tertidur. Tertidur kontraknya berarti poso lanjut gitu kan, sakit banget gitu. Nah, ini baru dari sisi makannya, dari sisi urusan yang tadi itu, misal dia siang ngampet gitu kan, sore ngampet, malam kecapean tidur, ngampet lagi, ya, kasihan banget gitu. Nah, keesokan harinya tengah siang Qaus bin Sirwah pingsan gitu. Kemudian keadaan Qaus bin Sirwah diceritakan pada Nabi SAW, kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Ya, dihalalkan buat kalian pada malam harinya untuk mendatangi, bercampur dengan istri kalian. Para sahabat pun gembira karena ayat tersebut turun. Nah, kemudian juga turun ayat selanjutnya wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi kalau dari cerita ini atau dari kisah ini sudah ketahuan ya bagaimana kemudian perjuangan para sahabat dulu dalam mempertahankan agama itu, cobaannya sampai urusan perut itu sampai digitukan gitu kan. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak loh. Mereka berjuang sampai kerja sambil pingsan yang dilakoni gitu. Orang sekarang gara-gara nggak bisa ngerokok, nggak pilih-pilih, nggak puasa gitu. Luar biasa jahilnya. Ya maka jangan ikut-ikutan ya. Jadi kalau kamu punya hobi-hobi yang kemudian mungkin dengan puasa kamu bakal susah, misal kamu sedang main bola gitu kan, ya sudahlah, Ramadan libur dulu lah main bolanya, ya. Atau kamu punya hobi mancing misalnya gitu, gak nongkrong di pinggir kali gitu, ya. Pas puasa libur lah, gitu. Ganti yang lain. Gitu. Atau kamu kerja tapi kerjanya siang bolong, misal kamu kerjanya nukang atau kerjanya kamu nyopir gitu kan. Menurutmu puasa akan mengganggu kerjaanmu, ya carilah kerjaan yang lain. Jangan kemudian seolah-olah harus itu gitu yang dikerjakan. Dari Al-Bara' radhiyallahu anhu ia berkata, "Lamma nazala shaumu Ramadan kanu la yaqrabuna nisa Ramadana kullah." Ketika turun persyaratan puasa Ramadan awal-awal, mereka para sahabat tidak boleh mendekati istri mereka di seluruh Ramadan. Berat perjuangan para sahabat cuma itu, sangat berat. Kemudian yang terjadi apa? Wa kana rijalun yakhununa anfusahum. Lalu ada di antara sahabat yang diam-diam nggak bisa tahan. Nggak tahan gitu, karena ya namanya siang hari gitu kan, mungkin di jalan ketemu wanita, papasan wanita yang kemudian membangkitkan gairahnya. Wa anzalallah, maka kemudian Allah menurunkan ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum. Maka Allah tuh tahu itu kalau kamu nggak bisa tahan itu, maka Allah mengampuni kamu dan beri maaf kepada. Ya. Jadi puasa sekarang tuh udah lebih enak daripada yang dulu. Sama kayak Nabi SAW ketika mendapatkan syariat sholat sehari 50 kali. 50 kali kalau dibagi 27 ke 24 jam, itu ya hampir setiap setengah jam itu kita suruh sholat. Makanya Nabi Musa itu paham gitu loh, kalau itu bakal berat wahai Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam usul sama Nabi Muhammad, minta keringanan. Minta lagi, minta lagi, minta lagi, sampai tinggal 5. 5 pun sebenarnya Nabi Musa masih usul, minta lagi keringanan. Tapi Nabi Muhammad sudah terlanjur malu gitu loh. Jadi kalau dipikir-pikir kewajiban sholat kita itu tinggal 1/10 dari kewajiban umat Nabi Musa pada zaman itu gitu. Sehingga ya jangan merasa berat, apalagi sampai ditinggalkan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.